Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Fine? Alhamdulillah. Miss berharap anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, anak-anak, sekarang kita melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris dan hari ini kita masuk ke materi preposition for place atau kata depan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini berlangsung lancar. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, preposition for place ini atau kata depan mempunyai fungsi untuk menerangkan lokasi atau posisi. Jadi, kalau kita akan menyatakan posisi kita atau lokasi kita kepada orang lain, nah, kita menggunakan kata depan yang akan dijelaskan oleh Miss. Kita simak slide selanjutnya. Kata depan yang sering digunakan yang pertama adalah in. In digunakan untuk menunjukkan tempat yang general, yang luas dan tidak spesifik. Misalnya anak-anak ditanyain sama orang lain, alamat rumahmu di mana? Tapi anak-anak nggak mau tuh ngasih tahu alamat detailnya di mana. Nah, ini menggunakan in. Jadi in digunakan untuk menunjukkan tempat yang general dan luas serta tidak spesifik. Sebagai contoh, I live in Jakarta. Nah, di sini kan kita hanya menyatakan tinggal di Jakarta. Tidak ada nama jalan, tidak ada nomor rumah, tidak ada RT, RW. Jadi kita hanya ingin mengatakan bahwa kita tinggal di Jakarta secara general, secara luas. Berarti menggunakan in. Paham? Nah, lanjutnya kata depan yang kedua yang sering digunakan adalah on. On digunakan untuk menunjukkan tempat yang tidak terlalu general, tapi juga tidak terlalu rinci. Nah, ini tengah-tengahnya nih. Misalnya kita akan menunjukkan jalan tanpa nomor rumah tapinya. Hanya jalannya saja. Nah, contohnya, I live on Kenanga Street. Tidak ada nomor rumah, tidak ada RT, RW. Jadi on itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang tidak terlalu general, tapi juga tidak terlalu rinci. Paham? Kita lanjutkan. Nah, sekarang at. Nah, at ini digunakan untuk menunjukkan alamat yang lebih detail lagi, seperti jalan dan nomor rumah. Nah, berarti di sini anak-anak kalau ingin mengatakan alamat rumah anak-anak secara detail biar orang yang kita kasih tahu alamat nggak nyasar, nah pakai at. Contohnya, I live at Kenanga Street number 25, Jakarta. Nah, jadi di sini ada lengkap, ada jalannya, ada nomor rumahnya, dan ada daerahnya. Sekali lagi, at digunakan untuk menyatakan alamat yang lebih detail. Jadi, hari ini kita belajar kata depan in, on, dan at. In digunakan untuk menunjukkan alamat yang general, yang luas. On digunakan untuk menunjukkan alamat yang tidak terlalu general tapi juga tidak terlalu detail. Kalau at adalah digunakan untuk menyatakan alamat yang lebih detail lagi. Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang dibuka buku paket bahasa Inggris halaman 24. Ya, halaman 24 itu yang A ada
anak-anak disuruh mengisi titik-titik dengan menggunakan in, on, atau at. Nomor 1 sampai 10. Ya, jadi seperti tadi, kalau general itu menggunakan in. Kalau tidak terlalu general tapi juga tidak terlalu detail, itu menggunakan on. Nah, kalau detail, spesifik, ada jalannya, ada nomor rumahnya, ada daerahnya, itu berarti menggunakan at. Ya, dikerjakan yang A. Dan sekarang dilihat yang B, halaman 24 juga. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar. Nah, setelah ada gambar, kemudian dilihat dalam gambar itu ada dialog. Nah, ada bulatan yang kosong ini diisi adalah pertanyaannya dari jawaban yang sudah disediakan. Misalnya, I'm 10 years old. Nah, berarti pertanyaan yang cocok itu apa? Lihat di kotak atasnya. Ataukah I live in Bukit Tinggi, atau what's your hobby, atau what's your name, atau how old are you, atau I am 11 years old. Nah, jadi yang cocok mana? Pertanyaan yang cocok digunakan untuk jawaban yang sudah ditulis di sini. Paham? Dikerjakan berarti hari ini tugasnya halaman 24 dan 25. Oke, nah sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah materi English chapter 2 sudah tuntas, sudah selesai, sudah Miss sampaikan semua. Dan untuk minggu depan kita akan formatif materi English chapter 2. Oke. Sekian dari Miss Puput. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sehamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.